Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Soma Service. Kali ini kita kedatangan unit atau alat, yaitu kontrol motor atau yang sering biasa familiar dibilang itu VFD. Sebelum kita perbaiki untuk VFD ini, kita akan jelaskan dulu apa itu VFD. VFD adalah suatu unit untuk mengatur kecepatan dari sebuah motor, yaitu dalam artian motor AC ya. VFD singkatan dari variable frequency drive, yaitu pengaturan frekuensi, yang dimana yang diatur itu adalah frekuensi dari sumber utama. Misal dalam artian 3 pas 60 Hz dengan spek motor itu 1750 rpm, misal katakanlah itu. Maka saat dikasih 60 Hz dengan 3 pas, maka motoran tersebut mempunyai rpm 1750. Tapi kalau adanya VFD ini, RPM akan dapat diubah sesuai keinginan dengan memainkan frekuensinya. Kenapa kok RPM dan Hz itu bersinambungan? Karena dalam rumus suatu RPM dengan ketentuan gini ya, misal gini, RPM ini ya sama dengan 1/60. Nah, 60 ini apa? 60 ini adalah Hz. Maka 1 RPM sama dengan 1 Hz ya. Kayak gini. Ini adalah rumus baku atau rumus paten. Sehingga misal ini, kita ulangi ya, apabila 1000 rpm ya, berapa Hz-nya? Jika 60 Hz untuk sumbernya, maka yaitu 1000 per 1750 itu RPM full sama dengan X per 60. Kayak gini ya. Maka ini akan ketemu Hz-nya. Nanti dihitung sendiri ya. Kayak gitu. Rumusan-rumusan ini akan otomatis dibaca oleh ini. Kita tinggal setting Hz-nya. Yaitu apa? Ini akan diprogram. Ini ada pemrogramannya, dimasukkan data-datanya, misal motor itu berapa rpm, berapa kW, dan ampere maksimalnya berapa. Maka itu akan dikalkulasi oleh program dan bisa disetting, bisa digunakan. Untuk VFD ini bisa kita setting
sesuai dengan keinginan dengan satu digital input, potentiometer ini, tombol atau BOP, dan biasanya analog input berupa 4-20 mA. Oke, kali ini kita lihat dulu. Ini adalah VFD merek Fuji Electric dengan tipe ini FRN 0012C2S7A. Artinya ini untuk 7 ampere. Untuk source-nya itu 24 ampere. Nah, untuk source-nya itu 24 ampere, satu pas, 220 dan 200 sampai 240 volt untuk digunakan di 50 atau 60 Hz. Untuk outputnya itu bisa sampai 1 sampai 400 Hz dengan output 3 pas yang voltasenya 200 sampai 240 volt. Dengan maksimal beban motor itu 4,5 kVA, 12 ampere, dan ini punya toleransi 150% per 1 menit. Oke ya, sebelum ini kita perbaiki, ini kan posisi mati total, maka kita akan perbaiki di next video. Sementara kita bongkar, kita lihat dulu part-partnya, kita akan kenali part tersebut. Oke, kita lanjut bongkar. Oke, setelah kita bongkar semuanya, untuk part-partnya itu ya seperti begini ya. Untuk ini casing, bak dan baut, ini casing, dan ini heatsink. Ini heatsinknya. Ini saya pindahkan dulu ya untuk case dan case juga ini ya, kita pindahkan dulu karena kita belum membahas tentang karena kita akan membahas tentang ini ya. Ini untuk pendinginnya. Untuk apa sih pendingin ini? Yang ini dulu ya, pendingin heatsink. Ini untuk apa sih pendingin ini? Pendingin ini digunakan untuk mendinginkan suatu komponen yang ini komponen ya, ini ya, komponen yang untuk mengatur frekuensi tersebut, atau dalam istilah AC, voltase AC itu adalah semacam, kalau di dimmer itu semacam SCR. Nah, ini adalah komponen SCR satu blok untuk mendinginkan SCR tersebut agar tidak overheat ya. SCR itu digunakan untuk mengatur atau yang dia bekerja penuh untuk
menjaga hash-nya tersebut yang sesuai yang diinginkan oleh program ya. Ini adalah board untuk, kalau istilah industrial ini adalah board control board atau power board. Ini power board ya. Power board itu apa? Power board itu digunakan ini 220, misalnya dari sini 220. Nah, ini dari 220 ini dia diolah oleh sistem ini, sistem pengolahan ini, dan nanti ada modul tersebut memerintahkan power board lagi untuk mengeluarkan tegangan tersebut di 3 pas ini, ya. Yang membuat 3 pas itu apa? Yang ini. Nah, ini SCR ini. SCR ini bekerja untuk powernya, supaya power tersebut sesuai yang diharapkan. Oke, lanjut lagi untuk yang ini, modul. Nah, ini modul ini untuk komunikasi, untuk pemrograman. Karena apa? Pemrograman IC-nya ada di sini. Ini IC modul. IC modul ini bekerja penuh untuk mengontrol ini, board ini, ya. Nah, ini ada pin-pin tersebut di mana ya? Nah, kita ambil casingnya dulu. Nah, kayak gini ya. Awalnya kan gini. Nah, pin-pin tersebut itu punya dataset sendiri-sendiri. Dataset apa sih? Kayak gini ya. 30A, 30B, 30C. Ini untuk terminal apa? 1 sampai 11 ini 11 sampai 13 ini untuk terminal apa, X1, X2, X3 itu untuk terminal apa, kayak gitu, sesuai dengan dataset. Biasanya ini ada untuk untuk dibuatkan indikator RPM, indikator ampere, ataupun digital input untuk mengontrol ini, ataupun digital output untuk fault ataupun running, dan untuk miliampere biasanya ada miliampere untuk analog input ataupun analog output buat lainnya, gitu ya. Nah, ini ada display segmen di sini, kayak gitu. Ini sebagai potensio untuk mengatur bila ini diprogram untuk sebagai potensio yang digunakan, kayak gitu. Nah, ini tombol untuk program. Nah, ini dihubungkan komunikasi melalui fleksibel. Rata-rata kalau sudah berumur itu fleksibelnya itu bermasalah, kayak gini ya. Ini kan jamur, banyak kemungkinan ini fleksibelnya bermasalah, makanya ini harus diganti terlebih dahulu baru cek yang lain. Ini sebagai power, biasanya untuk power mendistribution ini. Untuk setting atau dan lainnya itu kita bahas apabila ini sudah jadi ya, karena setting itu harus nyala dan punya dataset. Dan tak lupa
itu ada exhaust. Exhaust ini digunakan untuk membuang panas pada heatsink yang berlebih disebabkan oleh SCR agar terjaga suhunya. Oke ya, sudah mulai ada gambaran ya. Nah, untuk next video kita akan bahas tentang cara perbaikannya. Kita coba cari apa permasalahannya. Oke, sekian tutorial atau edukasi dari Suma Service. Kita akan lanjut ke part 2 untuk perbaikan dan sampai selesai, ataupun di part 3 nanti ya selesai. Sekian dulu dari Suma Service. Dadah.